Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengaku prihatin atas penyegelan dan pembongkaran sejumlah objek wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Om Begawan pengen ngerasani Kang Demul ini, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Nah, tak kira itu penyegelan maupun pembongkaran beberapa tempat wisata yang dilakukan oleh Kang Demul, terutama di kawasan Puncak, oleh Gubernur Jawa Barat yang tas-tas beras-beras ini, bisa diterima semua pihak. Gue tak kira loh. Dan saya kira para stakeholder terkait mau mengerti dan memahami mengapa Kang Deddy mesti mengambil kebijakan tegas dan cepat. Baik tempat atau lokasi wisata itu disegel, ada yang ditutup, dirobohkan, hingga direboisasi, penanaman pohon kembali, penghutanan kembali. Rupanya itu ada pejabat yang tidak rela, minimal nggak terima tindakan atau langkah tegas yang dijalankan sama Kang Deddy Mulyadi ini. Om Begawan ya terus terang kaget. Oh, langkah-langkah Kang Demul itu kan mantap, hebat itu. Perlu ditiru, perlu di copy paste sama kepala daerah yang lain. Loh kok bisa begitu? Ada yang nggak terima. Bukankah apa yang diperjuangkan sama mantan Bupati Purwakarta itu demi kebaikan semua pihak? Bukan hanya di daerah Jawa Barat saja, dampaknya bisa ke DKI. Tentang masalah banjir juga bisa dikurangi. Siapa yang merasa keberatan dengan kebijakan Kang Deddy ini? Dia itu adalah Bu Menteri Pariwisata kita. Oh, ya iya no, tempat pariwisata diobrak-abrik, dirobohkan sama Kang Demul ya pantas dia rodok mengkritik hatinya itu agak mangkel biasa. Ada hubungannya dengan kementerian dia. Lah bener ini Bu Menteri Pariwisata. Kayaknya beliau rodok ora srek. Nggak cocok lah sama apa yang dilakukan aksi langsung tas-tas beras-berasnya Kang Demul ini. Nggak pakai lama untuk memberesi sesuatu yang benar-benar berdampak tidak baik untuk lingkungan maupun para masyarakat banyak. Dan kebetulan banget ini, selama Om Begawan memberikan pendapat dalam konten, belum pernah membahas yang namanya Menteri Pariwisata Bu Widianti Putri ini. Karena nggak pernah jedel ini. Dan nggak ada yang sangat signifikan yang dia lakukan sebagai menteri tentang pariwisata di Indonesia itu belas belum ada. Barang ujuk-ujuk kok menantang apa tindakan Kang Demul. Ya lucu. Yang pasti mungkin banyak ngomongers yang sudah ngerti siapa beliau. Menteri ya pasti banyak yang kenal. Meskipun Om Begawan nggak kenal tuh siapa tuh. Yang tahu ya Menteri Pariwisata. Baru kali ini tak sebut itu Widianti Putri. Itu pengusaha besar loh. Kekayaannya juga luar biasa. Hura umum. Tapi kita nggak akan bicara individunya. Siapanya. Kita fokus saja mengkaji atau melihat apa sih yang menjadi dasar sehingga Bu Widianti ini kurang matruk dengan yang dilakukan Pak Gubernur Jawa Barat ini. Ada beberapa pernyataan yang disampaikan sama Bu Menteri. Misalnya ini, terkait pembongkaran. Pengganti Pak Sandiaga Uno ini bilang, pembongkaran nggak boleh dilakukan sepihak. Loh piye toh? Dilakukan sepihak. Apalagi bila legalitas usaha sudah diurus dengan sah. Dan pembongkaran itu bisa jadi presiden buruk bagi iklim investasi. Itu kata Menteri Pariwisata. Nah ini Bu Menteri ini sih lumayan agak fair ini. Menyebutkan pelaku usaha harus memastikan legalitas. Ya benar. Sekaligus memperhatikan aspek kelestarian alam dalam pengelolaan tempat wisata. Nah itu, apakah Demul tidak melihat hal itu? Ya pasti. Itu tidak legal loh, peruntukannya juga menyalahi aturan luasnya. Lalu juga apa legalitasnya.
Pasti Kang Demul ora sembrono atau bubu. Dia kan juga orang cerdas. Lalu Bengawan sendiri justru malah menilai nih, apa yang dijalankan Kang Deddy harus jadi trigger, pelecut, penggugah bagi Kementerian Bu Widianti sendiri mengevaluasi semua wisata yang ada di negara kita ini. Tempat-tempat wisata yang sangat membahayakan turunannya, merusak alam misalnya, ya seperti yang di puncak itu. Sehingga muncul dampak banjir di mana-mana. Utamanya yang terkait pelestarian alam loh. Nah, posisinya bukan pada mengkritisi yang dikerjakan pada Gubernur Jawa Barat itu. Kan faktanya warga Jabar ngerti sendiri tuh akibat kerusakan kawasan yang ada di ketinggian. Yang rugi justru warga di bawah. Pariwisata itu yang untung siapa sih? Masyarakat cuma jalan-jalan, lihat-lihat selfie dan sebagainya. Yang dapat keuntungan dari pariwisata itu sendiri. Atau mungkin BUMD setempat. Tapi sekian juta masyarakat terkena dampak banjir karena peruntukan pariwisata. Lokasi itu yang tidak benar. Harusnya Bu Menteri Pariwisata ini mengingatkan kepala daerah yang lain. Bukan malah mengkritik Kang Demul. Yang sudah benar ini. Yang bisa jadi pada punya dataran tinggi. Banyak itu. Ada di Jawa Tengah, ada Tawangmangu, Gunung Merapi, banyak, Gunung Ungaran. Untuk melihat apakah ada ancaman ketidakseimbangan lingkungan ketika dibangun tempat-tempat wisata di sana. Semaju apapun pariwisatanya itu bila keseimbangan alam nggak terjaga, maka rusaknya alam tinggal tunggu waktu untuk menimbulkan bencana. Loh, akibat yang ditimbulkan tidak hanya banjir loh, bisa longsor, bisa hawa di bawah makin panas, atau di wisata itu makin masif pemukimannya, dan efek lain banyak kalau salah pengelolaannya. Malah apa yang terjadi di Puncak Bogor itu jadi entry point itu. Harusnya bagi Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan banyak pihak, ke berbagai kementerian lain untuk menentukan. Gitu loh Bu Menteri, maksud aku ngajari. Bukan malah menyayangkan tindakan atau perubahan penutupan penyegelan berbagai tempat wisata yang dilakukan oleh Kang Demul. Pernyataan itu jadi bias, nggak match, ora trep dengan paradigma global. Di mana Indonesia itu ikut dalam berbagai grup yang melestarikan alam dan lingkungan. Di tingkat internasional kita aktif loh kampanye pelestarian lingkungan. Masa di dalam negeri justru perbuatannya atau kebijakan kita justru merusak lingkungan. Saya jadi ingat itu Menteri Kehutanan si Raja itu yang akan membabat 20 juta pohon hutan. Wah, cilaka kalau itu. Lah kita jangan mencela-mencela. Di luar negeri kita ikut kampanye tapi di dalam negeri merusak sendiri. Jadi siapa saja yang perlu dikoordinir sama Bu Menteri ini untuk diajak membahas. Soal apa? Soal ini. Selain Menteri Pariwisata ada lingkungan hidup misalnya. Atau Kementerian Kehutanan yang membabat 20 juta hutan itu. Itu yang dielek Bu, itu yang ditentang. Atau Kementerian Pertanian. Terus apa ya? Ya BNPB misalnya, masih ada organisasi pengusaha wisata dan lainnya. Diajak koordinasi. Supaya pariwisata berkembang dengan baik tapi tidak merusak alam. Nah, duduk bersama, ngopi bareng buat tujuan yang sama. Apa itu? Pariwisata alam kita mesti berparadigma menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Apa outputnya yang diharapkan? Adanya regulasi yang memayungi atau juga melandasi. Kawasan wisata alam itu harus memenuhi aspek apa saja itu harus ditentukan dengan pas dan baik. Intinya alam kita iso terjaga dengan baik. Sebenarnya daerah-daerah yang punya kekayaan alam atau jadi destinasi wisata alam itu jauh bisa menguntungkan. Baik bagi Pemda yang punya BUMD, juga masyarakat yang memanfaatkan apa yang dipunyai oleh daerah wilayah tersebut. Mau dagang, mau apa, banyak itu. Akhirnya banyak muncul lapangan pekerjaan. Memang yang punya sumber daya alam migas hingga non-migas, daerahnya lebih cepat. Mungkin itu. Namun nanti bila kandungan migas dan non-migas itu lama-lama entek, sudah berhenti, gak bisa apa-apa.
Sementara yang bisa menjual wisata alam pasti akan abadi. Nah, itu gas alam tempatnya wis rusak, gas entek. Yang penting ya itu tadi, tidak boleh serakah, harus bisa merawat dengan baik. Alam itu harus kita rawat untuk anak cucu kita. Untuk kebanyakan yang pada punya kawasan wisata alam itu berlebih dalam mengeksplorasi wilayahnya itu, tempatnya itu. Dikasih izin 4.000 sampai 11.000, itu kan rusak alam ini. Ini mestinya juga masuk di tugas Bu Menteri untuk tidak hanya mempromosikan wisata kita tok ke luar negeri, namun juga mengajari rakyat, mengajari pemerintah daerah dan seluruh elemen warga sama-sama memelihara kawasan wisata dengan baik. Nah, justru ini Bu Menteri Widianti ini bisa menjadikan Jawa Barat contoh. Iya toh, menjadikan contoh harusnya. Bukan tidak malah mengkritik Kang Demul, harus menjadi contoh yang baik atau best practice buat daerah-daerah lain. Cara kerja Kang Deddy Mulyadi melakukan penegakan hukum itu harus disupport oleh Bu Menteri. Beliau itu nggak mungkin loh melakukan tindakan nggak punya dasar kuat. Kan hingga sekarang kita tahu beberapa tempat wisata di puncak yang ada itu disegel, ditutup atau dirobohkan oleh Kang Demul. Ya memang nyalahi aturan. Sehingga nggak ada tuh yang dikatakan melakukan tindakan satu pihak, nggak ada. Kang Demul melakukan tindakan itu sudah ada aturannya, ada dasar hukumnya. Sehingga dia berani melakukan penutupan, penyegelan dan meratakan dengan tanah untuk dikembalikan ke reboisasi, penghutanan kembali. Nah, yang mungkin bakal susah untuk dididik sebenarnya itu ya jane wargane. Untung warga Jabar pada paham sekarang. Kang Deddy selama jadi tokoh memang fokusnya itu untuk mensejahterakan rakyat, dan rakyat Jawa Barat tahu paham tentang Deddy Mulyadi, gubernurnya yang baru ini. Nah, Kementerian Pariwisata bisalah ngundang pemerintah daerah yang pada punya wisata alam, tapi nggak usah semuanya diundang itu, untuk bareng-bareng membahas masa depan wisata yang dimiliki daerah yang sangat berdampak pada kelestarian alam. Kalau misalnya jadi tujuan wisata, makin tahun pengunjungnya kan makin banyak toh. Pasti akan ada investor yang ikut tergiur. Syaratnya jangan merusak alam, harus melestarikan alam. Nah, masalahnya begitu ada investor mau bangun hotel atau resort atau taman hiburan, kafe, pub atau lainnya, bisa pak kepala daerah masih menjaga keseimbangan alam itu? Seringkali daerah lupa mengabaikan hal itu. Penting banyak investor masuk lah, dapat fee dan sebagainya. Harus patuh ada aturan. Itu yang selama ini jadi kekurangan pejabat kita. Penegakan hukum ya sama saja, sering letoy. Kalau hadap-hadapan sama pengusaha, coba yang bermasalah rakyat kecil, pada nggak peduli tuh. Lu ketat banget penegakan hukumnya pada masyarakat. Begawan pengen tahu, kapan Bu Menteri belajar dan menata wisata utamanya di daerah ketinggian? Jangan hanya komentar Bu, kayak netizen aja kerjaannya komentar. Toh andai Bu Menteri mau fokus pada penyelamatan lingkungan, pariwisata bisa tetap menarik. Bu Menteri juga harus tahu sendiri, waktu Kang Deddy di puncak, ada beberapa menteri lain loh. Tapi setelah dari sana yang masih setia atau konsisten bicara dan menata keseimbangan alam, atau setidaknya menertibkan di kawasan lain, gak ada. Menteri-menteri itu kemudian pada manggil PTPN sama Perhutani. Membicarakan kedua BUMN harus gimana. Iya orang dilakukan. Lah pejabat di tingkat pusat, kudune kok seneng bahagia toh. Ada kepala daerah model seperti Kang Demul ini. Inisiatif, dedikasi, cara menyelesaikan masalah dasdes braspers, tepat sasaran. Itu mestinya diteladani, ditiru, direplikasi di tempat lain. Termasuk para menteri-menteri. Kudune matur nuwun karo cara kerjanya Kang Deddy. Nah ya sing jenenge politisi itu. Yang begituan malah dijauhi, gak dibolo, gak diangkat sebagai contoh baik. Bahkan di Gerindra sampai Presiden Prabowo gak nganggep tuh Kang Demul itu orang yang menginspirasi banyak pihak. Begawan sih paham ini perkara secara politis memang berbeda. Maksudnya gimana?
Berpolitiknya Pak Prabowo dengan Gubernur Jawa Barat itu nggak segaris. Dan nggak perlulah tak buka, tak kasih contoh nggak. Nanti kita bahas yang sendiri aja. Masyarakat kita mudeng kok. Tahu benar, politisi-politisi yang serius memperjuangkan rakyat sama yang nggak paham. Meski ada trauma-trauma yang masih tersisa, termasuk di diri Om Begawan. Apa traumanya itu? Ya nanti begitu naik munggah jenjang mainnya wis politisi nasional. Apalagi menang di kontestasi pilpres, lupa diri. Ya kayak Jokowi, runyam itu. Makanya keberadaan Kang Deddy ini harus diuji, dilihat dengan seksama. Jangan sampai berubah karakternya, tetap mensejahterakan rakyat. Patokan Begawan sih gampang. Andai 5 tahun lagi masih tetap di Jabar, setidaknya dia gak mudah tergoda syahwat politiknya. Yang berat andai ada kandidat yang gandeng, minta didampingi buat maju pilpres. Itu ujian sesungguhnya Kang Deddy di masa depan. Balik pada acara pemimpin, ketekasan dan keberanian Demul buat Jabar harus ditiru. Kepala daerah jangan hanya menunggu, pasif aja, apalagi malah berkomplot sama pengusaha dengan melanggar aturan, mengabaikan regulasi. Apa yang dijalankan Kang Deddy Mulyadi ini idealnya kan membuat jajaran kementerian, termasuk di pariwisata mau introspeksi. Apa masih ada itu celah-celah hukum yang membuat para pelaku usaha pariwisata yang kerjanya serampangan. Kebijakan di tingkat pusat itu bisa disondingkan pula, disosialisasikan pada banyak pemerintah daerah untuk dipatuhi, harusnya begitu. Termasuk di dalamnya loh, berbagai BUMN yang terkait langsung maupun enggak. Kan di kasus yang muncul di Puncak, jelas ada kebijakan yang nyalahi aturan. Maka Kang Demul langsung bras-bras. Justru munculnya dari PTPN sama perhutanan itu. Nah mereka juga bagian penting yang harus memahami. Nggak boleh sembarangan bekerja sama membuka wisata tanpa kendali ketat pada pelestarian lingkungan. Semua pemerintah daerah harus tegas dan patuh. Tegak lurus pada semua regulasi di tiap provinsi dan kabupaten kota. Yang sudah punya perda RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Pada perda itu diatur zona-zona atau kawasan. Mana lokasi buat perkantoran, buat pertanian, buat pariwisata dan sebagainya. Termasuk pariwisata. Dan penggunaan atau pemanfaatan yang tidak sesuai itu harus ditolak. Nah, apa kepala daerah siap menjaga itu semua? Ini pertanyaan Begawan. Seperti apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kita tunggu aja. Salam Begawan, salam Kompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.